Shalom dan selamat bertemu dalam renungan saat indah bersama Tuhan pada kali ini. Episode renungan kita pada kali ini diambil dalam surat pastoral 1 Yohanes. Jadi selama 15 hari ke depan ini kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama dengan saya, Pastor Wizi Lentuni. Dan sebelum kita mulakan renungan ini pada hari ini, saya senang mengajak kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan renungan diambil dari kitab 1 Yohanes. Saya mohon Tuhan memberkati kami semua. Bukakan pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Jadi saudara dan saudari, saya ingin mengajak kita membuka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Di sini dia mengisytiharkan dengan tegas tentang kuasanya sebagai saksi mata penjelmaan, inkarnasi Yesus Kristus. Sama seperti yang seringkali juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi saudara-saudari, walaupun fakta bahwa ada yang menafikan kebenaran penjelmaan Yesus Kristus, Yohanes menegaskan bahwa dia dan para rasul mengetahui realiti kebangkitan melalui pengalaman pertama mereka. Saudara dan saudari, para pendengar Yohanes mengalami rehat dalam persekutuan apabila penafi penjelmaan itu pergi. Tetapi Yohanes memberitahu mereka bahwa apa yang mereka perlukan ialah persekutuan dengan dia. Karena dia berada dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus. Yohanes berkata kepada gereja ini ataupun jemaat, tinggal bersama kami. Jangan ikut mereka yang telah pergi. Seperti yang akan dijelaskan oleh Yohanes kemudian, terputusnya persekutuan adalah sesuatu yang kita tidak ingini terjadi. Tetapi jika keadaan seperti itu berlaku, bagaimanapun Yohanes menasihati para pendengarnya untuk tinggal bersama mereka yang ada hubungan dengan saksi kerasulan dan yang ada hubungan dengan Tuhan sendiri. Perhatikan dua tujuan surat pastoral Yohanes yang telah dinyatakan.
seperti yang sudah saya baca tadi. Tujuan pertamanya adalah agar pembacanya kekal dalam persekutuan dengan siapa? Dengan Tuhan. Dalam arti kata lain, Yohanes sedang mengajar ketabahan mereka. Memang benar bahwa Tuhan memelihara umatnya. Tetapi satu cara dia melakukannya adalah melalui pengajaran, teguran, dan pembetulan pastoral dan seorang percaya yang lain. Jika kita memekakkan, tidak mau mendengar, memekakkan telinga, tidak mau mendengar terhadap arahan sedemikian, kita tidak sepatutnya mengharapkan untuk bertahan. Seperti tertulis dalam Amsal 19 ayat 27. Kalau kita tidak mau mendengar, maka kita tidak akan bertahan. Yang kedua, Yohanes menulis untuk memastikan kegembiraan umatnya. Ini juga menunjukkan kepada kita hati seorang pendeta yang sejati. Yang mana pendeta yang sejati itu merindukan dan bekerja keras untuk ketabahan umatnya. Yohanes adalah seorang pendeta. Dan dia mempunyai hati seorang gembala yang tidak akan benar-benar merasa gembira selagi beberapa orang yang di bawah tanggung jawabnya itu secara rohani belum mengalami berkat sepenuhnya dari Injil itu. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, semoga kita akan diberkati dengan renungan saat indah bersama Tuhan di beberapa hari ke depan. Kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang surat 1 Yohanes ini apabila kita mengikuti renungan saat indah bersama Tuhan. Jadi semoga kita sudah diberkati dan Tuhan menyertai Anda kemanapun Anda akan pergi. Amin.